a'malina may yahdihillahu fala mudilla. Nah, diantaranya adalah kita harus mawas diri, melihat ke diri kita sendiri. Bisa jadi apa yang dikritikkan atau apa yang orang lain cela terhadap diri kita itu memang ada pada diri kita. Ya, kalau kita introspeksi begitu berarti ya kita mengikuti saja apa yang dinasihatkan, yang diomongkan. Nah, kemudian cara mengobati yang kedua, kalaupun toh yang mencela atau mengkritik kita itu bukan bermaksud menasihati, maka ya anggap saja orang tersebut memang lagi tidak baik dengan agamanya. Itu urusan yang bersangkutan. Kalaupun toh celaan itu sifatnya mengada-adakan, ya, maka kalau itu memang mengada-adakan, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau memang yang diada-adakan itu tidak tidak ada, tetapi bisa jadi yang semacam itu mungkin ada pada diri kita. Ya, itu menjadi mawas diri lagi kepada diri kita. Nah, bisa jadi yang mirip-mirip yang tercela itu bisa jadi ada diri kita yang memang Allah tutupi pada diri kita. Maka ya anggap saja, bersyukurlah tidak semuanya yang tercela itu diungkapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, bisa jadi celaan orang lain itu bisa menjadi kafarat penghapus dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, ya anggap saja orang yang mencela kita itu lagi berbuat jahat kepada agamanya sendiri, ya lagi tidak bagus dalam menjalankan agamanya. Ya, kalau begitu bisa jadi dia akan mendapatkan murkanya Allah. Biar tidak mendapatkan murkanya Allah, ya sudah, kita maafkan saja mereka. Toh juga tidak benar apa yang dikatakan. Itu cara mengobati kalau diri kita itu merasa tidak enak, tidak nyaman kalau mendapatkan celaan orang. Semua orang biasanya kalau mendapatkan kritik, mendapatkan celaan itu tidak suka. Nah, tetapi ketidaksukaan itu ada cara untuk mengobatinya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk di bab baru, yakni Al-Qismus Tsani minal kitab, bagian kedua dari kitab ini, yakni fi bayani ar-riyai, fi dalam bayan penjelasan ar-riya atau pamer, wa haqiqatihi dan hakikat riya, wa aqsamihi dan macam-macam riya, wa dzammihi dan tercelanya riya, wa nahwi
dan yang seperti dzalika itu. Ini kita masuk di bahasan tentang ar-riya, pamer. Waqad dan sungguh waroda telah ada zammu tercelanya ar-riya fil kitabi di dalam kitab suci kita yakni Al-Quran was sunnati dan dalam sunnah Nabi. Min dari dzalika hal itu qauluhu firman-Nya Allah Ta'ala fawailul lil musallin, fawailun maka celakalah lil musallin bagi orang-orang yang sholat. Alladzina mereka yang hum mereka itu an dari sholatihim sholatnya sahun, sahun itu lalai. Alladzina yang hum mereka yuraun mereka itu riya. Sebetulnya Allah takdirkan kita sholat itu sudah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mestinya amal baik begitu itu ya dihindarkan dari riya. Jika ditakdir dia sholat, sebaiknya dihindarkan riya. Nah, kalau tidak terhindar riya, maka ya menjadi wailun, menjadi sungguh rugi, sungguh tidak beruntung. Ya, karena alladzina hum an sholatihim sahun, mereka melupakan tujuan sahun, melupakan tujuan sholat. Tujuan sholat itu ibadah lillahi ta'ala. Tujuan sholat menjadi hamba Allah yang berbakti ikhlas baik kepada Allah SWT. Nah, tujuan-tujuan itu sahun mereka lupa. Nah, kemudian ditegaskan oleh Allah kembali, kenapa lupa? Alladzina hum yura'un, karena mereka itu riya. Lupa dengan tujuan sholat sehingga mereka riya. Jadi riya itu menjadikan lupa tujuan sholat. Maka celakalah, celaka itu ya untung, rugi, nggak dapat apa-apa. Itu mestinya mendapatkan pahala, tapi karena riya, karena sahun melupakan tujuan sholat, ya sholat yang dikerjakan itu menjadikan tidak dapat apa-apa. Itu kan menjadikan ibaratnya rugi. Sudah sholat tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Itu surat Al-Ma'un ayat 4 dan 6. Yura'un. Kemudian wa qauluhu dan firman-Nya Allah Ta'ala faman maka man siapa yang kana adalah yarju orang itu yarju berharap liqa'a untuk bisa bertemu Rabbihi Tuhannya fal ya'mal hendaklah ya'mal beramal amalan dengan amal sholihan, dengan amal yang soleh. Wala dan janganlah yusyrik menyekutukan bi'ibadati dalam ibadah Rabbihi kepada Tuhannya itu ahadan seorang pun. Jangan menyekutukan beribadah kita kepada Allah dengan siapapun, dengan apapun. Nah, itu riya itu pamer, berarti kalau dalam ibadah, dalam segala amal perbuatan baik kita, berarti kalau pamer ada riya itu berarti yusyrik bi ibadati rabbi, berarti mensekutukan Allah dalam ibadah. Karena mestinya ibadah lillahi ta'ala, tetapi karena pamer menjadi linnasi atau li ghairillahi. Ini riya yang ada dalam Al-Quran. Kemudian di halaman 21 itu lanjutnya wa amma dan adapun al-ahadis hadis-hadis tentang riya faqat
maka sungguh ruwiya diriwayatkan dari Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fima, tentang apa yang yarwihi, meriwayatkannya, an rabbihi, dari Tuhannya. Jadi hadis yang Nabi itu meriwayatkan dari Allah sendiri, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah berfirman, tapi dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi, man, siapa yang amila, mengamalkan amalan, barang siapa yang beramal amalan, sebuah amalan, asyroka, ia menyekutukan, fihi, di dalam amalan itu, ghairi, selainku, fahuwa, maka amalan itu lilladzi, bagi yang asyroka, ia mensekutukan, wa ana, dan aku, minhu, dari dirinya, bariun, berlepas diri. Jadi kalau ada orang beramal, amalan itu mempersekutukan dalam amalan, mestinya lillahi, tapi juga ada li ghairillahi, maka amalan itu kata Allah bukan untuk Allah tetapi untuk selain Allah. Wa ana minhu bariun, dan Allah dari orang yang beramal seperti itu bariun, berlepas tangan. Jadi kalau nanti di akhirat minta ganjaran kepada Allah, ya Allah berlepas tangan dari amalan baik itu, karena dia beramal dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak lillahi taala tapi liriyai. Kemudian di hadis berikutnya, wa fi hadisin akhara, dan di dalam hadis akhara yang lain, anna, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna, sesungguhnya, ahwafa, paling aku khawatirkan, ma akhafu, apa yang aku khawatirkan, alaikum, atas kalian, asyirkal asghara, asyirka, sirik, al asghara, kecil, sirik kecil. Sesuatu yang paling dikhawatirkan Nabi dari banyak hal yang dikhawatirkan Nabi adalah sirik kecil. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asgharu, wa ma, dan apa itu asyirku, sirik, al asgharu, sirik kecil. Qala, kata Nabi, ar-riya'u, riya atau pamer. Yaqulullahu azza wa jalla, yaqulu, berfirman Allahu, Allah azza wa jalla, lahum, kepada mereka, kepada orang yang riya itu, yauma, pada hari al-qiyamati, kiamat, ketika jaza, Allah memberi ganjaran, jaza, memberi ganjaran, memberi pahala, an-nasa, orang-orang, bi a'malihim, dengan amal mereka. Di hari kiamat nanti orang yang riya itu Allah akan berkata kepada mereka, ilhabu, pergilah kalian, ila, kepada alladzi, yang kuntum, kalian, turauna, kalian itu pamer atau kalian riya, fit dunya, di dunia.
Dulu kamu pamer kepada siapa? Dulu kamu riak kepada siapa di dunia? Idhabu, pergilah kamu kepada mereka. Hal apakah tajiduna kalian mendapati indahum di sisi mereka khairon kebaikan? Apakah kamu ketika di akhirat ketemu orang-orang yang kamu riyai di dunia itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala? Ya tidak. Orang kita tidak bisa mendapatkan kebaikan dari orang yang kita riyai ketika kita di dunia saat kita sudah di akhirat. Nah, itu konsekuensi kalau riya. Qala, nah ini asar atau kata orang-orang soleh dulu. Qala telah berkata Bishrun al-Hafi, la'an sungguh atluba aku mencari dunia, mencari harta dunia ini bimismarin dengan alat musik, ahabbu lebih aku sukai, ilaya kepadaku min daripada an atlubaha aku mencari dunia bidini dengan agama. Mencari dunia itu kan bukan tujuan utama kehidupan seorang muslim. Dunia adalah menjadi wasilah. Tetapi kalau dalam beragama mestinya orang itu memilih akan menjadikan agama sebagai jalan hidup. Tetapi kalau toh ingin mencari dunia yang sudah seperti itu daripada pakai agama, mestinya agama itu lillahi ta'ala. Tapi kalau itu dipakai kepada dunia, maka itu jauh lebih dulu dibanding kalau mencari agama langsung dengan cara-cara seperti bermusik, yang menurut para ulama bermusik itu sesuatu yang kurang baik. Mencari dunia dengan sesuatu yang kurang baik, kata Bishr al-Hafi, itu lebih baik dibanding harus mengorbankan agama yang mestinya lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya itu wa'lam, ketahuilah anna bahwa ar-riya'u riya', kata ar-riya' bahasa Indonesianya pamer, mustaqun itu merupakan pecahan kata minar ru'yah, dari kata ru'yah. Ru'yah itu melihat. Riya itu pecahan kata atau berakar kata dari kata ar-ru'yah, melihat. Was-sum'ah dan kata as-sum'ata dan kata sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Mustaqoton, kata sum'ah itu merupakan pecahan kata minas simai, dari kata sima. Sima itu mendengar. Kalau orang riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah itu ingin didengar. Orang itu punya penglihatan dan orang itu punya pendengaran. Nah, kalau ingin dilihat oleh orang tentang keistimewaan dirinya, maka namanya riya. Tapi kalau ingin didengar oleh orang tentang keistimewaan dirinya, namanya sum'ah. Nah, kadang orang bisa jadi terhindar dari riya, tidak ingin dilihat orang, tetapi kisahnya itu ingin didengar oleh orang, namanya sum'ah. Ya, jadi orang itu tidak pamer ketampanannya, tidak pamer apapun yang dia miliki, tetapi mungkin dia ingin didengar tentang keistimewaannya oleh orang lain, namanya sum'ah. Fal murai, adapun al murai, murai itu orang yang melakukan riya. Kalau riya itu perbuatannya, kalau murai itu orang yang melakukan riya. Al murai, orang yang melakukan riya, yuri
dia memperlihatkan an-nasa kepada manusia apa yang yatlubu ia mencari bihi dengannya al-hadwah ingin mencari kedudukan indahum di sisi mereka. Orang yang riya itu ia ingin memperlihatkan kepada orang apa ma yatlubu bihi khutbah, sesuatu yang ia cari berupa kedudukan di sisi orang. Wadzalika aksamun, dan itu ada macam-macam. Kenapa orang ingin riya? Orang ingin riya itu gara-gara dia ingin mendapatkan pandangan kedudukan di sisi manusia, ingin dipandang sebagai apa, sebagai apa. Aksamun, macam-macam. Orang melakukan riya itu ya motifnya macam-macam. Nah, kemudian kita masuk di bahasan selanjutnya, yakni tentang macam-macam riya. Al-awwalu, yang pertama, ar-riya'u fiddin, riya atau pamer fiddin dalam agama. Wa huwa anwa'un, ya riya dalam agama ini anwa'un juga banyak sekali. Yang pertama, ahaduhuma, salah satunya adalah an yakuna, dari an yakuna, yakni min jihatil badan, dari sisi badan, min dari jihati sisi al badan, riya dalam bidang agama tapi dari sisi badan. Apa riyanya? Bi'idharin nuhuli, memperlihatkan an-nuhul. An-nuhul itu kurus rempeng. Was-sufari, menunjukkan pucat, wajah yang pucat. As-sufar, pucat. Liyuriyahum. Kenapa itu liyuriyahum? Untuk memperlihatkan kepada manusia bidzalika, dengan hal itu syiddatal ijtihad, syiddah kuatnya al-ijtihad, kesungguhan dalam beragama. Jadi kalau ada orang menampakkan badannya krempeng, kurus itu, kemudian wajahnya pucat gitu, untuk memamerkan kepada manusia bahwa dirinya itu sungguh-sungguh dalam beragama. Wa ghalabati, dia sungguh juga khauf, takut al-akhirah, kepada akhirat. Jadi untuk memperlihatkan kesungguhannya dalam agama, memperlihatkan kesungguhannya dalam takut pada akhirat, menampakkan badannya kurus, wajahnya pucat, itu termasuk riya. Wa kadzalika, begitu juga yurai, yang memperlihatkan bitasya'us, kusutnya, tasya'us, kusutnya, asy'ari, rambut, liyudhira, untuk menampakkan annahu, bahwasanya mustaghraqun, dia tenggelam fi, dalam hammi, kepentingan adini, agama. Ibarat tidak, untuk menunjukkan saking sibuknya dengan urusan agama sampai tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. La yatafarrahu, tidak luang, litasrihi, untuk menyisir atau merapikan sya'rihi, rambutnya. Wa yaqrubu, dan dekat, min dari hadza, dan yang dekat dengan yang ini, khafdhus sauti, melirihkan atau mengecilkan as-saut, suara. Wa igharatul ain, igharatu,
dan cekungnya al-ainaini, dua mata, cekungnya kelopak dua mata. Wa dzubulu syafataini, wa dzubulu syafataini, dzubulu itu kering, asyafataini dua bibir. Liyadullah, untuk menunjukkan bidzalika, dengan hal itu, ala annahu, bahwa dirinya itu muwadzibun, senantiasa ala shaumi, senantiasa puasa. Walihada, oleh karena itu, oleh karena inilah qala, oleh karena ini qala, berkatalah Isa ibnu Maryam alaihissalam, idza, jika soma, puasa, ahadukum, salah satu dari kalian, fal yudhin, hendaklah dia meminyai ra'sahu, rambutnya, wa yurajjil, hendaklah ia menyisir sya'rahu, rambutnya. Wa dzalika, dan yang demikian itu, lima, karena yukhafu, dikhawatirkan, ala saumi, ala shaimi, atas orang yang berpuasa, min, dari afati, bencana arya, dari bencana riya. Puasa tetapi mestinya kalau lillahi ta'ala tidak perlu memperlihatkan dia sedang berpuasa. Gimana caranya? Salah satu kata Nabi Isa adalah dengan meminyai kepalanya, itu biar kelihatan segar. Kemudian juga menyisir, merapikan rambutnya biar kelihatan ya fresh. Nah, kenapa begitu? Biar tidak dikhawatirkan terjadi riya. Fahadha, maka arya, fahadha riya, maka riya ini min jihati, dari sisi al-badani, badan, dari sisi riya pamer fisiknya, pamer badannya. Li ahliddin, bagi orang-orang yang li ahliddin, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beragama. Ada sebuah kisah ketika Aisyah itu melihat ada orang yang mengatakan, ada orang lewat itu badannya kurus, jalan menunduk. Aisyah bertanya, siapa orang itu? Dijawab, nah, dia orang yang soleh. Nah, kata Aisyah, orang yang soleh itu bukan seperti itu. Orang soleh itu seperti Umar. Umar itu kalau bicaranya keras, kalau memukul, pukulannya menyakitkan, kalau berjalan, jalannya tegap. Nah, itu namanya orang soleh. Nah, itu ya kira-kira untuk menghindari yang namanya riya. Ini jam 7:37. Kita isak jam berapa? Masih berapa menit? Terakhir ini ya. Satu baris. Wa amma, adapun ahlu dunya, ya, riyaknya ahlu dunya, riyaknya orang yang mencari dunia itu, fayurauna, mereka itu riyak biidhari, dengan menampakkan as-simani, menampakkan gemuknya badan, saminun, gemuk. Wa sofa'u, sofa itu kinclong, gemerlap, alauni, warna, glowing, sofa glowing, alaun, warna. Wa'tidali, i'tidal itu tegap, al-qomati, perawaan, al-qomah, perawaan atau postur. Jadi kalau ahli dunya,
orang yang mencari dunia, pencari dunia, penikmat dunia, riyaknya itu menunjukkan badannya gemuk, kulitnya bersih, jernih, perawakannya tegap, wa husni, bagus, al wajhi, wajahnya gitu, wa nadhafati, dan bersih, al badani, badan. Nah, ini sampai sini. Nanti insyaallah kita lanjut di bagian berikutnya, an-nau'us tsani, bagian yang kedua. Nah, ini halaman 22. Satu pas, satu bagian, satu bahasan. Riyaknya orang yang dalam hal agama. Nah, riyak dalam badan dan riyak di dalam riyak dalam badan oleh orang yang beragama, dan riyak dalam badan oleh orang yang cinta kepada kehidupan dunia. Jadi sama-sama pamer. Kalau yang mungkin cinta dunia atau ibaratnya orang-orang kapitalis, orang-orang materialis, ahli dunia, itu ingin menampakkan fisiknya yang bagus. Tapi bagi ahli spiritual, orang-orang yang menekuni agama, itu ingin menampakkan badannya yang kurus kerontang, seolah biar dia dianggap sebagai orang-orang yang menekuni agama. Sebagaimana orang yang menekuni dunia, dia ingin badannya dianggap bagus. Nah, itu sama-sama riya. Ya, apa namanya hukumnya atau apa pandangan agama tentang riya dalam dua hal ini di bahasan-bahasan berikutnya. Apakah semua riya itu bagus atau tidak dan seterusnya, Pak, insya Allah nanti bisa kita lanjut di bahasan-bahasan yang berikutnya dari yang kita baca Mukhtasar Minhajul Qasidin ini. Demikian barangkali untuk malam hari ini kita membaca tentang hal baru, yakni tentang penjelasan tentang riya. Penjelasan tentang riya sampai di macam-macam riya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.